Assalamualaikum. Matur suksma sudah soan di channel Limun. Apabila kalian ingin karya tulis kalian dibacakan oleh Limun di sini, kirim aja ya lewat email di bawah ini atau di deskripsi. Puisi, cerpen, pantun, sajak, atau esai, resensi, atau apapun, atau foto dengan caption atau film pendek, boleh banget. Dan jangan, mohon please jangan tentang unsur sara, pornografi, dan hal-hal yang tidak membuat nyaman. Oke? Limun bukan penulis yang handal, tapi Limun pastikan bahwa Limun juga bisa menulis. Dan ini adalah cerpen pertama Limun. Bukan pertama. Di episode kali ini Limun akan membacakan. Oke? Karena Limun percaya dengan menulis kita membuat sejarah hidup kita sendiri. Kalau bukan kita sendiri yang membuat sejarah, menulis sejarah kita sendiri, siapa lagi? Ya enggak? Oke, let's go ya, kita baca. Judulnya adalah Memutus Benang Merah Tragedi, buah karya Limun. Aku beserta kelima saudara kandung dibesarkan oleh sesosok ibu yang tangguh. Ibu mampu menyekolahkan kami berenam sampai menjadi sarjana tanpa didampingi oleh ayah kami. Mereka berpisah saat usiaku 13 tahun. Kini, ternyata nasibku sama seperti ibu. Melewati masa perkenalan hanya dalam 3 bulan, kemudian menikah dan bercerai setelah menjalani pernikahan selama 7 tahun. Aku mempunyai 2 orang putri, sebut saja kakak dan dedek. Dan mereka sepenuhnya aku yang mengasuh. Ayah mereka tak menafkahi secara lahir batin karena menghilang tanpa jejak. Maaf ya, ada anjing tetangga yang menggonggong dan suara motor. Kita lanjut ya. Iya, ayah mereka melakukan hal yang sama seperti ayahku. Menghilang tanpa jejak, tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin. Dan sepenuhnya diserahkan kepada ibu kandungnya masing-masing. Ibuku dengan 6 anak dan aku dengan 2 anak. Apa lelaki seperti itu ya? Kalau sudah bercerai. Tidak semua kali ya, banyak lelaki yang baik. Oke, lanjut. Atas alasan apapun, aku amat mengutuk tindakan ini. Meninggalkan. Meskipun dengan dalih bahwa mantanku itu mempunyai cerita yang sama, yaitu ditinggalkan oleh ayahnya ketika ayahnya sedang berpoligami. Lalu kenapa kalau dia merasa tersakiti, kenapa berbalas dendam atau membalasnya dengan melakukan hal yang sama terhadap anaknya sendiri? Ya enggak? Dasar orang aneh kan? Untung aku tinggalkan. Kalau ibu mampu dengan 6 anak, aku yakin aku pasti mampu dengan 2 anak. Begitu keyakinanku. Walaupun tak kupungkiri, 5 saudaraku dan ibuku sangat menyokong kebutuhan kami. Dan dikarenakan pekerjaanku di luar kota, maka kakak dedek harus dimasukkan ke dalam pesantren. Pondok pesantren. Ibu mempunyai alasan yang kuat dalam hal ini, supaya mereka lebih mandiri dan belajar ilmu tentang agama lebih baik. Saat itu, kakak berusia 6 tahun dan dedek berusia 4 tahun. Perasaan sedih menusuk dadaku. Aku kalah oleh keadaan. Karenanya aku harus berpisah dengan mereka. Meskipun untuk sementara. Dan 3 bulan kemudian aku mengeluarkan mereka dari pesantren. Bukan karena apa-apa. Karena aku tak siap jauh dari mereka. Aku memilih bekerja di dalam kota. Dan berhasil mendapatkannya. Bahkan memperoleh beasiswa kuliah gratis dari kantor baru. Beruntung. Alhamdulillah. Kakak dedek kan masih begitu kecil, sementara pesantren yang ibu pilih waktu itu sebenarnya bukan
untuk anak sekecil kakak Dede, tapi untuk anak perempuan yang sudah lulus sekolah dasar. Karena pemilik pesantren tersebut akrab dengan ibu, maka mereka bersedia menerima kakak Dede. Tapi sekarang aku bersyukur aku bisa bersama dengan kakak Dede meskipun masih menumpang di rumah ibu. 2 tahun melajang, aku mendapat pinangan dari salah seorang keponakan ibu. Duda beranak 3 dan semuanya anaknya sudah berkuliah. Rencananya setelah menikah, aku harus tinggal di rumahnya tanpa membawa kakak Dede. Waktuku untuk ketemu mereka hanya dijatah dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Aku diiming-imingi akan mendapatkan 2 digit uang saku setiap bulannya. Lumayan kan? Karenanya aku tidak boleh bekerja. Ibu rupanya setuju, tapi tidak dengan aku. Aku mengulur waktu supaya bisa menolak secara halus. Kalian tahu? Waktu bertemu dengan kakak Dede yang calon kuberikan jam 9 pagi sampai jam 1 siang adalah waktu di mana kakak Dede bersekolah. Jadi aku kapan ketemu dengan mereka? Dan untuk apa uang 2 digit dalam 1 bulan itu kalau aku meninggalkan mereka? Kan aku orang tua kandung mereka. Hanya kepada aku mereka percayakan kasih sayangnya. Lalu apa bedanya aku dengan ayahku, dengan ayah mereka kalau aku juga meninggalkan mereka? Ya kan? Hancur hatiku saat itu. Aku memang bukan ibu yang sempurna bagi mereka, tapi aku pastikan bahwa aku tak akan meninggalkan mereka demi apapun. Berjauhan saat aku bekerja, aku anggap cobaan dari Tuhan, agar aku bisa lebih gigih dalam bekerja untuk meraih cuan dan bisa kembali ke pelukan mereka secara lebih mapan secara finansial. Meskipun belum sepenuhnya terwujud. Sedari dulu, aku dan kakak Dede bahagia kok meski hidup sederhana. Kami bisa tersenyum ceria walaupun berpiknik membawa bekal mie goreng instan yang sudah dimasak, dengan air mineral, dengan teh hangat yang dimasukkan ke dalam termos. Nah, banyak cara yang kami buat agar kami bahagia untuk diri kami sendiri. Walaupun pikniknya hanya di taman, ya kan? Akhirnya perjodohan dibatalkan. Karena ternyata mantan istri calonku itu bersedia rujuk demi anaknya yang akan menikah. Aku berbahagia atas mereka. Cara Tuhan memang tidak pernah salah. Tapi berbakti kepada ibu juga cara Tuhan. Dan bakti ini harus memisahkan kembali aku dan kakak Dede. Ada teman ibu yang membuka pesantren baru yang bisa kakak Dede masuki karena pesantren ini memang menerima anak-anak seumuran kakak Dede, tapi letaknya di luar kota. Ibu pun menjadikan kakak Dede sebagai anak didik temannya tersebut dengan alasan agama adalah pendidikan terbaik dan aku sebagai ibu mereka kalah dengan alasan itu. Karena saking seringnya dibantu ibu, karena saking seringnya merepotkan ibu, merasa mengecewakan ibu karena membuat ibu malu dengan statusku sebagai janda dan sebagainya. Aku hanya bisa menangis dipisahkan dengan mereka. Demikian juga mereka. Mereka pasti kecewa dengan aku, ibunya yang tidak tegas, yang lemah. Aku marah terhadap diri aku sendiri yang tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya mampu menjenguk mereka setiap 2 minggu sekali untuk mengobati kerinduan. Dan itu berjalan hampir 1 tahun. Pada suatu malam, saat hujan mengguyur dengan deras, aku mendapat tugas dari kantor untuk menghadiri sebuah acara di sebuah kafe. Entah kenapa hujan yang begitu deras itu tidak menyurutkan aku untuk berangkat. Dan tak kuduga, ini adalah awal dari hari bahagia. Aku bertemu dengan kenalan lama yang sudah hampir tak aku ingat lagi. Aku lupa. Tapi dia tidak. Ia menyebutku dalam doa-doanya agar bahkan dijodohkan dengan aku. Yap,
Dia seorang lelaki yang masih lajang dan umurnya 3 tahun di atasku. Dan tepat 8 bulan setelah bertemu, setelah dekat, aku dan dia menikah di KUA dengan sangat sederhana. Sederhana tapi membawa berkah buat aku dan Dede. Karena mereka kembali kepadaku, karena suamiku membawa mereka pulang dari pesantren. Suamiku tidak setuju anak sekecil itu masuk pesantren karena suamiku sangat menyayangi kakak Dede. Bahkan demikian juga sebaliknya. Ajaib kan? 2 tahun berjalan, aku melahirkan seorang putri kecil nan imut, nan lucu, nan imut cute. Menambah kebahagiaan kami. Kini 3 orang putriku. Putri kami, putriku, dan suami. Ucap syukur tak terhingga atas segala nikmat-Mu ya Tuhan. Semoga keluarga kecil ini selalu Engkau berkahi di dunia dan akhirat. Amin. Astunkara. Dan semoga juga Tuhan, Engkau memutus benang merah tragedi yang aku dan kakak Dede alami, yaitu tidak diharapkan oleh ayah, sehingga tak dialami oleh putri kecilku ini. Jadikan suamiku manusia yang soleh, yang selalu sadar bahwa dia adalah lelaki yang berkewajiban untuk melindungi keluarga, bukan meninggalkan. Begitu cerpen Limun, gimana? Bagus gak? Kalau oke, Limun bacakan yang kedua nanti ya di episode berikutnya. Nah, bagi kalian suka tulis menulis apapun itu, yuk segera kirim ke Limun di email di bawah ini atau di deskripsi, dan Limun akan bacakan satu persatu. Bahkan kalau misalnya pantun bisa Limun bacakan berbanyak ya. Oke, terima kasih. Matur sukses. Bye. Assalamualaikum.